Sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal awwalil muttahami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa alimna miladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram bi barakatil Fatihah. Suruh masuk. Coba ngambil satu kertas absen ya. Ngomong juga sama mas-mas yang di atas apa? Ya. Yang nggak ngaji nanti baca Quran. Sekarang ngomong. Karena mbak-mbak juga ngaji toh. Kalau nggak ngaji, nggak disuruh abah, berarti baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mana, Mbak? Wali Said salah satu alamatin gitu. Sudah sampai mana? Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Wali Saidi lan iku gedhe wong kang bejo, wong kang beruntung. Beruntung maksudnya adalah beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Salah satu alamatin utawi telu pira-pira tondo bagi orang yang beruntung itu mempunyai 3 tanda. Pertanyaannya, apakah yang dianggap orang beruntung itu orang kaya? Apakah orang yang beruntung itu orang yang pintar? Apakah orang yang beruntung itu masih punya bapak mama? Apakah orang beruntung itu setiap kali mendapat keinginan atau mempunyai keinginan dia bisa menggapainya? Kita baca ciri-ciri orang yang beruntung itu tidak apa yang kita katakan tadi, tetapi kutun halalun. Yang pertama adalah orang yang beruntung kalau dia makan makanan yang halal. Dia makan makanan yang halal. Itu orang yang beruntung. Yang kedua, orang yang beruntung itu mujalasatul ulama, mau duduk belajar bareng dengan ulama. Ya. Orang yang beruntung satu tadi makanan yang halal. Yang kedua, duduk belajar bersama ulama.
Wa shalawatul khamsi ma'al imami. Yang nomor 3, orang yang beruntung itu adalah orang yang bisa jamaah bersama imam. Bisa sholat bersama imam. Artinya ketika dia sholat berjamaah. Itu orang yang beruntung. Kita bagaimana? Sudahkah makan makanan yang halal? Sudahkah kita mau belajar setiap harinya? Sudahkah kita sholat berjamaah? Ini yang tahu kita dan Allah. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, walil mu'minin lan iku kedhe wong kang mukmin salasu alamatin utawi telung tondo. Bagi orang mukmin juga ada 3 tandanya. Yang pertama, orang itu dikatakan mukmin ketika yubaddiru fitoah. Ya, dia menetapi to'at. Dia melakukan to'at. To'at itu apa? Taat itu ya melakukan perintah-perintah Allah. Yubaddiru fitoatillah. Dia cepat-cepat, dia menetapi to'at. Wa yajtanibul maharimah. Dan orang yang mukmin itu mempunyai tanda dia jauh dari perkara-perkara haram. Jadi perkara haram dia jauhi agar dia tidak terjatuh dalam perkara haram. Biar ditulis aja namanya sendiri-sendiri yang datang. Wa yahsinu ilaman asaa ilaihi. Tanda orang mukmin selanjutnya yang nomor 3 adalah dia mau membaiki atau berperilaku baik kepada orang yang tidak mau berperilaku baik kepadanya. Ketika ada orang menyakitinya, dia berbuat baik kepada orang yang menyakitinya. Dengan orang yang menyakitinya saja mau berbuat baik, apalagi dengan orang yang berbuat baik. Ini tanda-tanda orang mukmin. 1, dia apa tadi orang mukmin? Ya, dia cepat-cepat taat kepada Allah, menetapi taat kepada Allah. Yang kedua, menjauhi perkara haram. Yang ketiga, memperbaiki atau membaiki orang yang berbuat jelek kepadanya. Nah, biasanya kan kita enggak. Kitanya mau berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Anda diberi, kemudian Anda memberi kepada orang yang memberi Anda. Kan gitu. Anda ngapii wong, Anda ngapii orang yang ngapii kamu. Nah, itu masih biasa. Yang luar biasa adalah mau memperbaiki, mau membagusi orang yang berbuat jelek kepada kita. Itu baru luar biasa. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, walisahi lan iku kedue wong kang beruntung. Walisahi lan iku kedue wong kang loman. Walisahi lan iku kedhe wong kang loman, salah satu alamatin utawi telung tondo. Bagi orang yang loman itu apa? Yang suka memberi, hatinya yang lapang, itu memiliki 3 tanda. Yang pertama adalah al-afu indal miqdari, memberi maaf, ya. Ketika pada saat dia dilukai. Kemudian yang kedua, wa ikhrajuz zakati. Orang itu mau mengeluarkan zakat. Zakat itu sesuatu yang wajib bagi kita kalau kita sudah memiliki harta 1 nisab, terus mampu mengeluarkan zakat pada saat malam Idul Fitri. Terus apa lagi?
Kita punya sawah, yang sawah itu punya penghasilan 1 nisab, itu maka wajib. Wajib apa? Wajib zakat. Wahubus sodakoti, dan cinta terhadap apa? Sodako. Jadi orang yang dermawan itu memiliki 3 ini. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, walil halim milan iku wong kedue wong kang bijaksana, salah su alamatin utawi telu piro-piro tondo. Yang pertama yasiluman, yasilu nyampeake atau apa namanya? Ya nyampeake sapa man wong kota akang. Atau gini, yasilu nyampeake atau silaturahim itu loh. Yasilu silaturahim sapa wong man ing wong kota akang megot sapa man hu ing wong. Wayukti man, wayukti lan ngewehi sapa wong man ing wong haroma kang ora gelem ngewehi sapa man hu ing wong. Wayafu lan ngepura sapa man aman saking wong dolama kang nganiaya sapa man hu ing wong. Bagi orang yang bijaksana itu memiliki tiga tanda. Yang pertama adalah kalau dia tidak pernah dikunjungi oleh orang lain, ia mau mengunjungi orang yang tidak mau mengunjunginya. Kalau dia tidak pernah disilaturahimi oleh orang lain, dia mau bersilaturahim kepada orang yang tidak mau tersebut. Itu tandanya. Jadi orang yang bijaksana itu mau bersilaturahim kepada orang yang tidak mau bersilaturahim. Itu yang pertama. Yang kedua, wayu'ti man haramahu, mau memberi kepada orang yang tidak mau memberi. Itu yang kedua. Jadi dia itu akan memberi kepada siapa saja, meski orang tidak memberinya. Ya. Yang ketiga, ciri orang yang bijaksana itu adalah wayafu amman dolamahu. Orang tersebut itu mau memberi ampun, memberi maaf kepada orang yang menganiayanya. Ya. Jadi kamu disalahi atau digelowai sama orang lain, kamu memaafkan orang lain tersebut. Ini orang yang bijaksana. Oke. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, wali soburi lan iku kedue wong kang sabar. Salatu alamatin utawi telu piro-piro tondo. Rupane asobru sabar ala taatillah ing atase taat kepada Allah. Ta'ala maha luhur sapa Allah. Wasabru lan sabar alal maksiati ing atase maksiat Allah. Wasabru lan sabar ala qada ilahi ing atase kepastiane Allah. Orang yang sabar itu memiliki 3 tanda. Tanda yang pertama, dia sabar dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Kemarin sudah kita jelaskan. Yang kedua, sabar untuk tidak maksiat. Jadi ketika punya kesempatan untuk maksiat, dia menghentikan untuk tidak melakukan maksiat. Punya uang untuk berzina, punya uang untuk pacaran, punya uang untuk main judi, tapi dia tahan, nggak jadi berzina, nggak jadi main judi, nggak jadi beli minum-minuman keras. Dia tahan. Dan menahan sesuatu yang kita bisa dan nikmat itu biasanya membutuhkan pengorbanan. Apa pengorbanan itu? Pengorbanan berupa apa?
melepas kesenangan. Termasuk melepas kesenangan itu adalah pada saat kamu di pondok ini. Kamu kalau di rumah musim corona semacam ini, kira-kira ngapain? Bubuk manis kan? Ya enggak? Atau bahkan pergi ke rumah kawannya. Atau makan, masak, terus makan. Tapi kalau ketika kamu di pondok, enggak, disuruh ngaji. Nanti makannya juga terbatas, ya enggak? Tidurnya terbatas. Itu yang disebut dengan merelahkan keinginan. Nah, biasa disebut juga dengan riyadotun nafs, melatih diri untuk tidak mengikuti hawa nafsu. Itu di pondok. Makanya di pondok tidak boleh ngapa-ngapain. Bawa HP tidak boleh, bawa motor tidak boleh, ya enggak? Terus apa lagi? Pacaran tidak boleh. Mau beli bakso di Demang Sari nggak boleh, ya enggak? Bisa punya uang, bisa beli baju di Gombong, ya nggak boleh. Kecuali kalau butuh banget, ya nggak. Ini untuk melatih Anda nanti ketika di rumah. Anda kaya itu nggak foya-foya, nggak berlebihan dalam menggunakan harta. Mau memikirkan yang lain. Ini latihannya di pondok pesantren. Tapi kalau kamu di pondok pesantren punya uang makbrul, foya-foya, nanti ketika di rumah pun begitu juga. Dan ketika posisi kita pada saat keadaan kita semacam ini bukan seorang hamba yang hebat. Tadi disebutkan itu, ya, kita dilatih untuk apa? Untuk apa? Untuk sabar dalam taat kepada Allah, untuk sabar dalam tidak melakukan kemaksiatan. Wasobru ala qadaillah, begitu juga kita sabar terhadap ketetapan Allah. Ketetapan Allah berupa apa? Berupa takdir yang Allah berikan kepada kita itu. Baik itu bala, baik itu kemiskinan, baik itu nanti pokoknya banyak sekali. Ya, kekurangan dan lain sebagainya. Itu adalah apa? Sabar harus ditetapkan di dalam hati untuk menghadapi ketetapan Allah yang semacam ini. Wali ta'ibi, sementara itu ciri daripada orang yang tobat. Jadi orang tobat itu dikatakan tobat kalau dia punya 3 ciri. Salah satunya adalah ijtinabul haram, menjauhi perkara haram. Menjauhi perkara haram. Kamu kalau punya buku nulis, kalau nggak nulis, ya hanya mendengarkan saja, nanti kamu lupa. Kalau sudah lupa, nanti mau nyari lagi susah. Kalau kamu nulis, keuntungan orang nulis itu, dia meski berbeda dengan orang yang hanya mendengarkan, ya enggak? Kalau mendengarkan, yaitu dia mendengarkan, dia dapat, tapi tidak sekuat, ya, dapat ilmu, dapat ingatan, tapi tidak sekuat ingatan pada saat dia mendengarkan sambil menulis. Maka pada saat saya seusia kalian, catatan yang sudah saya catat ketika di sekolah, ketika ngaji, saya catat lagi. Untuk apa? Mengingat lagi catatan atau pelajaran-pelajaran sebelumnya. Yang kedua, saya merangkum. Jadi saya baca, kalau saya baca itu nggak sehebat saya membaca dan merangkum. Ya, ketika saya merangkum, saya ingat banyak pelajaran. Tapi kalau ketika saya membaca, kadang-kadang tidak paham.
Satu paragraf dibaca, pindah paragraf lain, yang di atas sudah lupa isinya apa. Nah ini beda. Jadi kemarin kan saya sudah katakan kamu itu seperti gelas. Kalau gelas itu diletakkan pada keran untuk mengisi air, kalau letak gelasnya tidak sesuai, maka akan tidak penuh. Tidak penuh. Tapi kalau sesuai, penuh. Nah, cara penuh inilah, ini kan banyak cara. Ya enggak? Ketika kita ngambil air, kok kerannya itu gede pancurannya. Kita taruh air, kita taruh gelas kita di bawahnya. Kira-kira penuh enggak? Penuh enggak? Enggak, pasti akan tumpah karena deres. Coba kalau enggak percaya. Karena deres. Maka cara bagaimana? Kita pelankan. Ya enggak? Sedikit agar dia penuh. Itu salah satunya. Atau kita punya gelas tapi hanya separuh di bibir gelas itu, hanya tetesan air itu di bibir gelas, bukan di tengah-tengah gelas. Kira-kira penuh enggak? Enggak penuh. Enggak penuh. Atau penuh tapi lama. Begitu juga orang yang belajar. Diisi tapi letaknya berbeda. Atau letaknya salah. Letakkan otak, letakkan cara belajarnya beda. Atau salah, maka tidak akan penuh. Nah ini loh yang harus kamu tahu itu. Kamu mbok yo sekolah neng sekolah bonafit, tapi caramu semacam ini, ya tetap tidak bisa apa-apa. Itu loh. Nah, coba dicatat. Jadi kalau kamu merasa, oh saya kok ketika sudah belajar, ketika sudah sekolah, ketika sudah ngaji, ilmu yang saya dapat itu kok gak ada ya? Ini kenapa? Kan gitu, harusnya begitu. Ketika saya membaca kok saya nggak dapat ilmu ya? Padahal membaca, apalagi yang tidak membaca. Nah sehingga harus punya cara sendiri. Bagaimana biar dapat ilmu? Dihafalkan segala pelajaran. Dihafalkan. Orang pintar itu karena menghafal banyak. Tidak hanya membaca tok. Walitaibi, dan bagi orang yang tobat, salah satu alamatin ada 3 tanda. Yang pertama tadi apa? Ijtinabul haram, menjauhi perkara haram. Yang kedua, hirsu ala tolabil ilmi. Orang yang tobat itu ketika mencari ilmu itu merasa susah karena kesungguh-sungguhannya dalam mencari ilmu. Anda sudah merasa susah belum dalam mencari ilmu? Susah menghafalkan belum? Belum susah, belum pernah menghafalkan. Nyatet juga malas, betul nggak? Malas nggak nyatet? Capek nggak? Malas. Kalau sudah susah, insya Allah ada ilmunya itu loh. Aktsaru fi'lan, aktsaru fadlan. Tadi saya katakan kamu ngaji dengan cara kamu mendengarkan saja. Dengan ngaji dengan cara mendengarkan dan menulis. Kan banyak mendengarkan dan menulis. Dibanding hanya mendengarkan saja. Itu begitu. Nah kalau sudah semacam itu berarti keutamaan yang paling banyak nanti didapat adalah yang belajar dengan cara mendengarkan dan menulis. Apalagi mau menghafalkan. Ya.